Houtuan adalah desa terpencil terbengkalai yang terletak di sisi utara Pulau Sengshan, Cina. Desa yang telah ditinggalkan oleh penduduknya sejak 1990-an tersebut kini menjadi salah satu destinasi wisata menarik. Meski telantar, desa yang sudah diambil alih oleh alam itu tak terlihat sepenuhnya horor, karena tiap bangunan tampak seperti set dari film pasca apokaliptik. Bangunan di desa ini ditutupi oleh tanaman rambat, pemandangan yang menjiratkan kekuatan alam yang tak dipaksakan. Desa Houtuan memiliki sejarah yang kaya dan beragam yang membentang selama berabad-abad. Didirikan pada masa dinasti Ming atau awal dinasti Qing, Desa Houtuan awalnya merupakan tempat tinggal bagi para nelayan. Penduduk saat itu menggantungkan hidup pada hasil laut di sekitar pulau tersebut. Pada masa keemasannya, Desa Houtuan menjadi pusat kegiatan perdagangan dan perikanan di wilayah tersebut. Penduduknya terampil dalam menangkap ikan, mengumpulkan kerang, dan menangkap udang. Sementara sebagian kecil dari mereka juga terlibat dalam kegiatan pertanian di lahan-lahan terbatas yang tersedia di sekitar desa. Bangunan-bangunan tradisional yang indah bertebaran di sepanjang pantai, menciptakan pemandangan yang menakjubkan yang dipadukan dengan keindahan alam sekitarnya. Namun, seperti banyak komunitas pesisir lainnya, Desa Houtuan juga mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada abad ke-20, terutama setelah berbagai peristiwa sejarah seperti revolusi kebudayaan dan reformasi ekonomi Tiongkok, tren urbanisasi meningkat dan industri perikanan mengalami transformasi besar-besaran. Banyak penduduk desa yang meninggalkan kehidupan tradisional mereka di desa untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih modern di kota besar di daratan. Perubahan ini menyebabkan Desa Houtuan mengalami kemunduran secara bertahap. Rumah-rumah yang dulu ramai dan penuh dengan kehidupan menjadi terbengkalai dan ditinggalkan. Sementara alam sekitarnya dengan cepat mengambil alih kembali lahan yang dulunya dikelola oleh manusia. Tanaman merambat dan pepohonan liar tumbuh melalui celah-celah dinding dan atap bangunan, menciptakan pemandangan yang suram namun mengagumkan bagi siapapun yang menyaksikannya. Meskipun telah ditinggalkan oleh penduduknya, Desa Houtuan masih menarik minat banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Pengunjung sering datang untuk menjelajahi reruntuhan indah desa ini, merenungkan tentang masa lalu yang berwarna-warni dan menangkap keindahan alam yang masih ada di sekitarnya. Desa Houtuan menjadi bukti hidup dari ketahanan manusia di hadapan perubahan zaman dan keindahan alam yang abadi. Zhongdong adalah sebuah desa terpencil yang terletak di Provinsi Guizhou, Cina. Desa yang dikenal karena berada di dalam gua berukuran 115 meter di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut ini dianggap sebagai desa paling dalam di Cina dan menjadi desa paling terisolasi. Desa Zhongdong merupakan rumah bagi sekelompok kecil suku Miao yang dikenal dengan sebutan Neo Zhongdong. Suku Miao sendiri merupakan kelompok etnis minoritas yang dikenal karena kehidupan tradisional mereka yang erat kaitannya dengan alam serta warisan budaya yang kaya. Desa ini menjadi tempat bagi suku Miao untuk mempertahankan kebudayaan mereka yang kuno dan tradisional, termasuk dalam hal bahasa, pakaian adat, dan upacara adat. Rumah-rumah di desa ini pun tak kalah unik, dibangun dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan batu. Atap-atap rumah biasanya berbentuk kerucut dan terbuat dari jerami atau daun, memberikan kesan alami yang harmonis dengan lingkungan sekitar.
Akses ke desa ini juga terbilang sangat terbatas karena lokasinya yang terpencil di dalam gua. Satu-satunya jalan menuju desa ini adalah melalui jalan setapak yang terjal dan berliku yang melintasi pegunungan curam. Desa Songdong memiliki sejarah yang tak kalah menarik. Awalnya, gua-gua di wilayah tersebut digunakan sebagai tempat perlindungan oleh penduduk setempat dari serangan musuh pada masa lalu, khususnya selama zaman dinasti Ming dan Qing di Cina. Penghuni gua-gua ini kemudian mulai mengubahnya menjadi tempat tinggal permanen seiring berjalannya waktu. Perubahan signifikan terjadi pada abad ke-20 ketika pemerintah Cina mendorong modernisasi dan pengembangan desa-desa di daerah tersebut. Meskipun demikian, beberapa penduduk Songdong tetap memilih untuk tinggal di dalam gua-gua mereka yang sudah menjadi tempat tinggal turun-temurun. Pada era sekarang, desa Songdong telah menjadi daya tarik wisata yang populer karena keunikan arsitektur gua dan gaya hidup tradisional masyarakatnya. Pengunjung dapat melihat bagaimana penduduk desa menjalani kehidupan sehari-hari mereka di dalam gua-gua yang terpencil. Desa Songdong telah menjadi simbol keuletan dan ketahanan manusia dalam menghadapi lingkungan yang keras sambil mempertahankan warisan budaya mereka yang kaya. Atuner adalah sebuah desa terpencil yang terletak di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Desa ini dikenal karena memiliki rumah-rumah yang dibangun di tepi tebing setinggi 1.400 meter di atas permukaan laut. Desa Atuler adalah rumah bagi suku minoritas Yi dengan jumlah penduduk kurang dari 400 jiwa. Desa Atuler dianggap sebagai desa paling terpencil di Tiongkok dengan akses yang sulit dan hanya bisa dicapai melalui tangga curam yang terukir di tebing. Di mana tangga menuju desa Atuler adalah jalur utama yang menghubungkan desa tersebut dengan dunia luar. Tangga yang sering disebut tangga maut ini merupakan serangkaian anak tangga yang terukir di tebing curam yang menjulang tinggi. Kondisi ini membuat perjalanan melalui tangga menjadi tantangan yang nyata bagi penduduk desa, di mana tangga ini seringkali rusak dan rawan terhadap cuaca ekstrim, menyebabkan kecelakaan yang sering terjadi. Namun dengan tekad dan usaha bersama, sistem tangga yang lebih aman dan kokoh telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Tangga-tangga baru ini dibuat dengan bahan yang lebih tahan lama dan teknologi konstruksi yang lebih modern, memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi semua yang menggunakannya. Meskipun perjalanan melalui tangga ini masih bisa menjadi pengalaman yang menantang, keberadaannya sangat penting bagi desa Atuler. Sistem tangga yang baru memfasilitasi konektivitas yang lebih baik antara desa ini dan dunia luar. Sejarah desa Atuler diyakini telah ada selama berabad-abad dengan sejarah yang kaya dari zaman kuno hingga saat ini. Suku minoritas Yi telah mengembangkan tradisi, kebudayaan, dan gaya hidup yang unik dalam harmoni dengan lingkungan alam pegunungan yang ekstrim. Selama berabad-abad, penduduk desa Atuler hidup dengan pola kehidupan yang diwarnai oleh kegiatan pertanian teras yang teratur dan kerajinan tangan tradisional. Mereka menggantungkan keberlangsungan hidup mereka pada pertanian, peternakan, serta kerajinan tangan seperti tenun dan anyaman. Wangding adalah desa terpencil yang memikat mata dunia karena keunikan serta keindahan alamnya yang mengagumkan.
Desa yang memiliki populasi sekitar 500 jiwa ini berada di kawasan pegunungan Yunlin di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut yang terletak di Provinsi Yunnan, Tiongkok Selatan. Desa Wongding adalah rumah bagi suku minoritas Bai, suku yang telah tinggal di desa ini selama berabad-abad. Suku Bai sendiri merupakan salah satu dari banyak kelompok etnis minoritas yang mendiami Tiongkok. Suku Bai memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta warisan yang unik dalam keragaman budaya Tiongkok. Suku ini dikenal dengan keahlian dalam seni dan kerajinan, terutama dalam pembuatan kain batik, bordir, dan kerajinan tangan lainnya. Suku Bai juga memiliki tradisi agama dan kepercayaan yang kaya. Meskipun mayoritas menganut Buddhisme, sebagian besar juga masih mempertahankan kepercayaan animisme dan penghormatan terhadap alam. Ritual dan upacara adat seringkali melibatkan pengorbanan kepada leluhur dan dewa-dewa setempat. Salah satu ciri khas yang menonjol dari desa Wongding adalah arsitektur tradisionalnya yang megah. Rumah-rumah di desa ini menampilkan arsitektur tradisional Tiongkok yang megah. Atap-atap melengkung dengan ujung-ujung yang menonjol, memberikan ciri khas yang klasik pada setiap bangunan. Genteng merah atau terakota sering digunakan untuk atap, menciptakan kontras yang menarik dengan warna batu-batu alam yang digunakan untuk dinding. Beberapa rumah di desa Wongding juga memiliki struktur bertingkat untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Ruang tamu dan kamar tidur sering ditempatkan di lantai atas, sementara lantai bawah digunakan untuk keperluan lain seperti penyimpanan. Tata letak yang cermat memastikan fungsionalitas dan kenyamanan bagi penghuninya. Detail-detail ukiran dan hiasan di rumah-rumah desa Wongding mencerminkan keahlian seni kayu dan pengrajin lokal. Motif-motif tradisional seperti naga, burung phoenix sering ditemukan di pintu, jendela, dan balok rumah, menambahkan sentuhan artistik yang khas pada bangunan. Keindahan alam desa Wongding juga telah menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang dari berbagai belahan dunia. Sawah terasering yang melingkupi desa menambah pesona alaminya, menciptakan pemandangan yang sangat memukau terutama saat matahari terbenam. Sebagai hasil dari keindahan alamnya yang luar biasa dan warisan budayanya yang unik, Desa Wongding diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari situs warisan dunia Lanskap Kuno Redland pada tahun 2013. Pengakuan ini tidak hanya menghargai keunikan arsitektur dan budaya desa, tetapi juga mengakui upaya penduduk desa dalam menjaga dan melestarikan warisan budayanya.